Hai teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Ruang di mana strategi bukan sekedar teori, tapi seni dalam mengambil keputusan. Bersama saya, Rian Pratama Mandala Putra, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, program Dr. S3, jurusan Ilmu Manajemen, mata kuliah Manajemen Strategi, yang dimana dosen pengampunya yang pertama Bapak Profesor Dr. Dedi Takdir Saifuddin, SEMSI. Yang kedua ada Bapak Dr. Sujono, SEMSI. Dan yang ketiga ada Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SEMSI. Baik, di sebelumnya telah kita bahas pembahasan yang pertama ada konsep dasar manajemen strategis. Terus yang di video kedua atau di chapter video kedua itu setelah juga kita bahas perumusan visi misi, nilai dan tujuan organisasi. Dan pada video kali ini kita akan membahas analisis lingkungan eksternal, teman-teman. Jadi yang pertama ini ada subbab analisis lingkungan alam. Nah, menurut Wellen dan Hanger sendiri, lingkungan alam ini mencangkup kondisi fisik, sumber daya, atau SDM, dan faktor ekologis yang dapat mempengaruhi aktivitas dan keputusan strategi perusahaan. Nah, lingkungan ini meliputi satu, ketersediaan sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku. Terus yang kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga mencakup faktor-faktor kondisi lingkungan alam ini, teman-teman. Terus yang ketiga ada polusi dan degradasi lingkungan. Nah, yang terakhir ada regulasi lingkungan dan tuntutan berkelanjutan. Pertanyaannya gini, teman-teman. Jadi tujuan analisis lingkungan alam ini untuk apa sih? Jadi tujuannya ini ialah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang timbul dari kondisi lingkungan fisik, teman-teman. Contohnya peluang inovasi rumah lingkungan. Nah, energi terbarukan, citra positif melalui praktik hijau. Terus yang kedua, ancamannya kenaikan biaya energi, bencana alam, tuntutan regulasi lingkungan yang ketat. Itu ancaman dari lingkungan alam ini. Nah, untuk lingkungan alam ini umumnya dianggap oleh para pebisnis atau para pengusaha sebagai sesuatu yang diberikan, sesuatu untuk dieksploitasi, bukan untuk dilestarikan. Nah, itu dipandang sebagai sumber daya yang bebas, sesuatu yang harus diambil dan atau diperebutkan, seperti contohnya tanah subur, tambang berlian, nikel, tambang emas, pelabuhan air dalam atau air tawar. Nah, setelah dikendalikan oleh seseorang atau entitas, sumber daya ini biasanya dianggap sebagai aset, teman-teman, dan dengan demikian dihargai sebagai bagian dari sistem ekonomi umum atau sumber daya untuk dibeli, bisa juga dijual atau terkadang dibagikan juga, teman-teman. Nah, dalam pendekatannya Wellen dan Hanger sendiri, analisis lingkungan alam ini ialah bagian penting dari analisis eksternal makro. Kenapa begitu? Karena organisasi harus memahami bagaimana faktor-faktor alam dan ekologis mempengaruhi strategi jangka panjang, serta bagaimana juga perusahaan dapat beradaptasi secara berkelanjutan, dan yang paling penting bertanggung jawab terhadap lingkungan alam tersebut, teman-teman.
Terus ada dua juga yang analisis lingkungan eksternal ini, yang kedua ini lingkungan masyarakat, teman-teman. Nah, kalau lingkungan masyarakat ini, teman-teman, dia mencangkup nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, sikap, gaya hidup, dan demografi yang dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi dalam merumuskan strateginya. Nah, berikut pendekatan Whelan dan Hanger terhadap analisis lingkungan masyarakat, teman-teman. Jadi yang pertama itu analisis lingkungan masyarakat ini menyoroti berbagai faktor sosial dan budaya, seperti satu, teman-teman, nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial itu apa sih? Jadi dia itu etika, kepercayaan, dan pola perilakunya. Nah, yang kedua ada gaya hidup, teman-teman. Jadi gaya hidup ini dan preferensi konsumennya. Ada juga tingkat pendidikan dan kesadaran sosial, terus yang pertumbuhan dan struktur demokrasi. Pertumbuhan dan struktur demokrasi ini meliputi usia, gender, atau urbanisasi. Terus yang terakhir ada isu sosial seperti kesetaraan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial. Nah, pertanyaannya, tujuannya untuk apa sih itu utama analisis lingkungan masyarakat ini? Jadi dia ini adalah untuk yang pertama mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul akibat perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Nah, yang kedua, menyesuaikan strategis pemasaran, produk, dan komunikasi agar sesuai dengan nilai-nilai harapan serta visi dari masyarakatnya. Nah, yang ketiga ada meningkatkan legitimasi sosial organisasi melalui tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Lanjut, di sini juga ada implikasi strategi. Jadi menurut Whelan dan Hanger, perusahaan itu perlu satu, memahami juga tren sosial dan budaya agar tidak tertinggal. Jadi perlunya adaptasi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Manfaatnya apa? Agar tidak terlalu tertinggal dengan pesaing atau ancaman dari luar itu sendiri. Terus harus juga mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap isu sosial dan kemanusiaan. Terus perusahaan atau organisasi juga membangun citra positif dan kepercayaan publik melalui praktik yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Lanjut, di analisis lingkungan eksternal ini juga kita membahas terkait lingkungan tugas, teman-teman. Jadi di bukunya Whelan dan Hanger dalam Strategic Management and Business Policy, jadi analisis lingkungan tugas ini atau biasa disebut Task Environment Analysis, yang disebut Operating Environment, merupakan bagian dari analisis lingkungan eksternal. Dan ini yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari organisasi. Nah, lingkungan tugas ini biasanya mencangkup pihak-pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan organisasi dan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya, teman-teman. Adapun juga analisis lingkungan tugas menurut Whelan dan Hanger mencangkup beberapa komponen utama. Jadi yang pertama itu paling pertama pelanggan atau customer. Jadi siapa yang membeli produk atau jasa, bagaimana kebutuhan mereka berubah. Terus pemasok, supplier, sumber bahan baku dan ketegangan perusahaan terhadap mereka juga. Terus yang ketiga ada pesaing atau kompetitor. Jadi siapa pesaing utama, strategi mereka, dan tingkat persaingan di industri tersebut. Terus ada kreditor atau pihak yang menyediakan modal dan menentukan kebijakan kepembiayaan ini. Terus ada serikat pekerja atau biasa disebut labor unions. Nah, di sini biasanya organisasi yang mempengaruhi kebijakan tenaga kerja dan hubungan industrial.
Terakhir ada pemerintah dan masyarakat lokal. Biasanya ini mencakup aturan, izin, dan harapan dari komunitas sekitar terhadap operasi perusahaan. Biasanya LSM ya yang apalagi namanya ada harapannya terhadap perusahaan itu sendiri untuk tumbuh di daerahnya gitu. Terus lanjut di analisa lingkungan ini tujuannya buat apa sih? Jadi bertujuannya yang pertama paling utama mengidentifikasi peluang dan ancaman langsung terhadap operasi dan kinerja perusahaan. Itu yang pertama, jadi dapat mengidentifikasi. Terus yang kedua, memahami hubungan dan ketergantungan antara perusahaan dan faktor-faktor atau aktor-aktor eksternalnya. Yang ketiga juga dia dapat membantu merumuskan strategi jangka pendek dan menengah yang responsif terhadap perubahan di lingkungan bisnis secara langsung, teman-teman. Nah, menurut Wieland dan Hanger sendiri, perusahaan yang berhasil adalah yang mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, pemasok atau supplier, dan pemangku kepentingan lain atau LSM. Terus perusahaan yang berhasil juga dapat mampu menyesuaikan strategis kompetitif berdasarkan dinamika pasar dan dinamika pesaing itu sendiri. Terus dapat juga membangun fleksibilitas operasional. Tujuannya biar apa? Agar cepat merespon perubahan eksternal. Nah, baik teman-teman, di pembahasan analisis lingkungan eksternal kali ini saya cukupkan pokok pembahasannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir di video saya ini. Semoga bahan kajian pertama, chapter kedua, dan chapter akhir ini di chapter ketiga dapat memberi wawasan baru untuk teman-teman, dapat memberi inspirasi untuk langkah ke depan dari teman-teman juga. Kita cukupkan, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap berpikir strategis dan bertindak bijak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.